Setelah 2 postingan saya membahas tentang Lirboyo yang dengan Trans 7, akhirnya saya di DM oleh beberapa santri dan memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ya, sangat mengejutkan, yang dimana dia berkuar-kuar, Harry Pras jangan begini, jangan begitu, jangan cari makan dari mengomentari kiai kami, katanya begitu. Sudah saya tebak memang sebelumnya akan ada komentar-komentar seperti ini. Dan saya di sini ingin mengajak kalian melihat seperti apa respon dari mereka yang katanya santri dan membela kiai. Apakah punya akhlak, apakah punya adab? Awalnya saya di DM oleh santri ini, kalau dilihat dari penampilannya ya santri teman-teman. Gak usah ikut komen yang aneh-aneh tentang pondok mas, pondok ya, pondok. Anda sedang berurusan dengan ratusan ribu santri, sing hati-hati. Jadi ngancam dengan jumlah. Bukan ngancam dengan ilmu ya teman-teman, tapi ngancam dengan jumlah. Artinya apa? Ada aroganisme, ada keangkuhan, dan ada kesombongan bahwa kita ini banyak. Kita ini jumlahnya luar biasa banyak. Jadi dia memberikan ancaman jumlah. Harry Pras diancam teman-teman. Kita baca, sebutkan alasan benarnya memuliakan guru dengan cara jalan jongkok, jalan merangkak, dan lain sebagainya itu. Siapa di antara salah satu saja imam mazhab yang mengajarkan itu? Karena Nabi saja tidak mengajarkan. Coba sebutkan saja. Gak perlu bicara jumlah orang, kita bicara dalil. Lalu ketika saya tanyakan dalil seperti ini, dia memaparkan dalil teman-teman. Ya, dalilnya apa? Jadi di sini dia membawakan dalil yang dimana ini adalah perkataan Ali ya. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol. Ali ini berkata, Sayyidina Ali berkata, aku ini adalah hamba atau budak dari siapa saja yang mengajariku satu huruf. Kalau dia ingin menjualku ataupun dia ingin memerdekakanku, ya sudah, terserah dia. Begitu kira-kira bunyinya teman-teman. Dia sombong dan mengatakan sepertinya dari dalil ini kita bisa sadar tentang bagaimana seorang guru dihormati. Tentang membungkuk atau tidak itu adalah cara penghormatan di setiap wilayah. Tolong tidak usah ikut cari makan dengan cara menyenggol kiai kami. Artinya dia santri Lirboyo kalau begitu. Yang sudah menyombongkan diri dari awal mengancam Harry Pras dengan ratusan ribu santri itu. Jadi dia bukan mengancam Harry Pras dengan ilmu teman-teman. No, bukan dengan ilmu. Tapi dengan jumlah. Biar kalian tahu. Ya. Setelah dia menyatakan dan memaparkan dalil ini, harusnya orang tersebut memaparkan takhrij dari pernyataan tersebut. Bukan cuma sekedar menyatakan dalil. Nanti ketika diselidiki dalilnya bermasalah. Dalilnya tidak sahih, tertuju kepada Ali. Kan jadi dusta. Ya kalau memang benar, apakah pernyataan Ali bisa dijadikan pegangan? Sedangkan Ali bin Abi Thalib berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang ilmu bela diri. Dan berbagai macam hal ilmu agama ini kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Apakah Ali bin Abi Thalib jalan ruku kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah Ali jalan rangkak? Apakah Ali jalan lutut dan lain sebagainya kepada Rasul SAW? Apakah pernah? Kalau bisa menemukan dalil seperti ini, coba carikan riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib pernah melakukan dan mempraktekkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan Islam. Gak bakal ketemu teman-teman. Ya. Karena perkataan sahabat harus ditimbang dengan dalil hadis dan Quran. Bukan cuma ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan ini, Abu Bakar mengatakan itu, Umar mengatakan begini, Utsman mengatakan begitu. Semuanya perlu ditimbang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih tentunya. Bukan seperti santri yang dulu ketemu saya itu ketika dialog, ditaladeni dialog. Ketika dialog, bawa kisah dari Duratun Nasihin yang di dalam kitab itu banyak sekali hadis-hadis palsu. Dan tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Mereka yang mengaku santri ini, ketika saya beri pertanyakan, apakah ratusan ribu santri ini bisa jawab pertanyaan saya? Ketika saya mempertanyakan apakah ada salah satu sahabat ataupun salah satu saja dari imam mazhab yang melakukan jalan-jalan rangkak, jalan ruku, jalan ngesot kepada guru-guru mereka. Gak perlu ke Nabi, karena Nabi memang tidak mengajarkan dan tidak mencontohkan jalan rangkak ataupun jalan ngesot. Gak ada. Apa jawaban mereka? Perhatikan bahasanya. Tidak menjawab dengan ilmu, tapi menjawab dengan caci maki.
Ada lagi. Udah bang, kalau nggak pernah mondok, diam saja. Tuh. Justru karena saya meskipun sekolah di Madrasah Aliyah, saya mendapatkan pendidikan agama di situ meskipun dulu NU ya, dulu NU saya. Sekarang saya bukan NU. Banyak di kolom komentar bangga tidak menjadi NU. Banyak di kolom komentar. Banyak sudah. Jadi saya bukan NU sekarang. Saya bukan ikut ormas, nggak ikut ormas, saya ikut Islam. Islam yang lahir di Mekah, Madinah. Dan hal ini teman-teman, perhatikan, justru karena kalian sudah mondoknya bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan, bahkan ribuan tahun mondok, sampai khatam kitab kuning, kitab biru, kelabu, ungu, jingga, dongker, dan lain sebagainya itu, silahkan. Kalau memang saya disuruh diam, kalian yang speak up, ini loh Mas Heri dalilnya. Seperti santri tadi itu, santri yang awal itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi banyak kekonyolan teman-teman kalau kita membahas hal ini. Jadi ketika kita berbicara hal seperti ini akan ada dua tanggapan teman-teman. Ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita menyampaikan kebenaran, akan ada dua respon kata Imam Syafi'i. Orang yang cerdas, orang yang pintar akan merenung dan berpikir. Tapi orang yang bodoh, mereka akan sakit hati dan marah. Itu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya mereka ini cerdas atau silahkan kalian nilai sendiri. Oknum-oknumnya, jangan lupa sebut oknum. Karena meskipun ratusan ribu santri Lirboyo yang mend-DM saya, cuma ada beberapa orang. Jadi mereka ini oknum-oknumnya. Silahkan kalian nilai sendiri. Ini oknum-oknum ini. Saya sebut oknum sudah, biar gak sakit hati semua. Nanti dilaporkan polisi. Lapor polisi, menghina itu, menghina penistaan. Kalau orang disuruh jalan-jalan rangka, top buat Trans 7. Ke depan buat lagi konten seperti itu, buat Trans 7, cuman narasinya dibikin lebih halus lagi. Ya, biar gak sakit hati. Begitu. Ada itu, saya kedua kali, Chan. Paduh, ngajong. Ya. Ditendang. Tuh, ditendang teman-teman. Tuh, acin ke viral yo. Harus kira dikitu-kitu eta teh cenah teu narima. Sekarang tari mana geus menang sangat dua kali ho. Siap. Wah. Tuh, pakai clip on dia. Si jago atuh. Si Gus ini pakai clip on biar suaranya terang, biar suaranya jelas mungkin. Oh. Jadi tanggapan saya kepada Trans 7 ataupun kepada Lirboyo, saya tidak memandang pondok pesantren manapun dan apapun. Ketika ajarannya ya seperti ini, ya patut untuk kita edukasikan kepada umat bahwa Islam tak mengajarkan seperti ini. Oh siapa kok sok tahu tentang Islam? Kan tidak punya pendidikan agama sama sekali. Mereka hobi menyebut orang tidak punya pendidikan agama sama sekali. Sedangkan kalau kita tanya, dari mana ajaran seperti ini? Oh dari Kiai Fulan, oh Kiai ini seperti itu. Keempat imam mazhab seperti itu enggak? Nabi seperti itu tidak. Sahabat seperti itu tidak memperlakukan sahabat yang lain, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu? Tidak, teman-teman. Gak ada perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan rangka, jalan ngesot, cium kaki, cium lutut. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difitnah bangkit dari kubur, cium lutut sama si Ijai dari Martapura itu. Gak kelar-kelar di Indonesia. Masalah pengkultusan, masalah keramat-keramatan, gak kelar teman-teman. Indonesia, Yaman, India. Ada apa lagi? Pokoknya orang-orang yang berpaham seperti ini, Iran. Pengkultusan, Ali Khamenei, begini begitu. Dia adalah seorang ayatullah. Ayatullah. Banyak teman-teman kekonyolan-kekonyolan yang banyak lahir di dalam agama ini yang mengatasnamakan Islam tapi fahamnya sangat jauh dari Islam. Jadi mau dicari di dalam kitab keempat imam mazhab, wah pas sok tahu bahasa kitab. Kalian yang tahu silahkan cari. Apakah pernah keempat imam mazhab lempar-lempar makanan, cium tangan bolak-balik, jalan rangka, jalan ngesot kepada gurunya? Apakah pernah? Apakah pernah?